Kawan-kawan sekalian, saya kira aksi solidaritas yang kita lakukan pada siang ini, ya kan, sebagai satu wujud dari kita, dari upaya-upaya untuk melawan lupa dan juga tetap mendorong agar persoalan-persoalan hak asasi, khususnya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia berat itu diselesaikan. Dan ini menjadi semacam tanggung jawab daripada pemerintah pasca reformasi. Ya. Tidak cukup pemerintah menyatakan bahwa selama periodenya tidak ada pelanggaran HAM berat. Tugas negara adalah, tugas pemerintah dalam ini yang berkuasa adalah menyelesaikan termasuk pelanggaran-pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Karena jika tidak diselesaikan, ini adalah satu wujud pembiaran yang juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi saya kira apa yang mesti dilakukan pemerintah SBY di ujung kekuasaannya, tinggal 1,5 tahun lagi, adalah tidak menciptakan sekedar wacana di dalam konteks pengadilan HAM ini hanya untuk kepentingan-kepentingan politik menjelang akhir jabatan dan pemilu ke depan. Ya, tapi ini dilakukan secara sungguh-sungguh yang kita tahu bahwa sampai dari mulai sejak reformasi 98 sampai sekarang tidak ada satu presiden pun yang menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi tugasnya ini. Dan saya kira karena justru malah berkembang sekarang para pelanggar HAM, ya, atau yang diduga sebagai pelanggar hak asasi manusia secara politik memperoleh tempat yang istimewa di masyarakat, ya, bahkan menjadi kandidat bagi pemilihan-pemilihan baik di pemilihan umum nanti sebagai presiden maupun di pilkada atau di tempat-tempat tidak politik di dalam pemerintahan. Ya, saya kira dan ini menjadi tugas kita untuk terus mensosialisasikan dan menseleksi orang-orang, ya, pihak-pihak yang kita duga melakukan pelanggaran HAM berat. Karena pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa pemilu mendatang 2014 itu banyak pemilih-pemilih muda yang ada, yang tidak mengerti tentang apa yang sejarah atau apa yang dilakukan oleh para pelanggar HAM yang sekarang mencalonkan diri sebagai presiden ke depan, ya. Dan kedua, ini juga semacam antitesa terhadap pemerintahan SBY sendiri yang selama ini dianggap lamban, lelet atau tidak tegas dan sebagainya, sehingga seolah-olah dibutuhkan orang yang tegas, orang yang kuat. Saya ingin ingatkan bahwa antara tegas, kuat dengan kejam itu berbeda, ya, sangat berbeda. Jadi saya kira tidak pernah dibuktikan oleh siapapun, ya, bahwa orang-orang yang sekarang mencalonkan diri menjadi calon presiden, kandidat presiden itu memang pemimpin yang tegas, dan kalau kejam, ya, mereka sudah membuktikan diri. Saya kira kasus-kasus penculikan dan sebagainya yang belum terselesaikan itu menunjukkan hal tersebut. Saya kira saya akhiri orasi dadakan ini. Kalau itu nanti Pak Mas ceritakan, tidak usah saya. Saya kira itu ininya. Tapi karena tadi kami juga membawa para korban dari solidaritas untuk korban-korban dari solidaritas keyakinan kebebasan beragama dan keyakinan, kemudian dengan Menko Polhukamnya sedang tidak di tempat, jadi diterima oleh Menko. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mereka. Selanjutnya kita